Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seniman serba bisa Benyamin Sueb tidak bisa dilepas dari lingkungan budayanya. Ia lahir dan besar dari lingkungan Betawi yang kemudian mengilhaminya dalam berkarya dan membesarkan namanya. Nyok kita nonton ondel-ondel, nyok kita ngarang ondel-ondel, nyok. Benyamin Sueb lahir di Kemayoran 5 Maret 1939. Bungsu 8 bersaudara ini mengamen keliling kampung sejak usia 3 tahun. Benyamin memang punya bakat lucu sejak kecil, suka bercanda dan jahil. Sehingga banyak orang suka rela memberinya uang atas imbalan menyanyi dan bergoyang. Kelak, sifat humorisnya mewarnai karya-karyanya. Benyamin menyanyi sambil dicingkrangkan sesukanya. Lirik lagunya pun sederhana, mengekspresikan keseharian masyarakat Betawi, mulai dari ondel-ondel, nyari kutu, digusur, tukang minyak, dipadil ikan, bayi tabung, kompor meleduk, dan biang kerok. Terpaksa mesti putik mesin semen minyak. Liriknya yang nakal membuat lagu-lagu Benyamin cepat akrab di telinga dan mudah diingat. Kehabisan. Benyamin Sueb serius bermusik saat bergabung dengan grup orkes Gambang Kromong Musik Naga Musika di Cengkareng. Kelompok musik yang sukses menggabungkan unsur tradisional Betawi dengan alat musik modern itu juga merekrut Ida Royani untuk berduet dengan Benyamin. Benyamin Ida Royani jadi pasangan duet penyanyi paling populer pada zamannya. Lagu-lagu mereka meraih sukses besar. Album pertama sukses ya, waktu itu si Ondel-Ondel. Sebenarnya si Benyamin udah sering nyanyi lagu Betawi sama penyanyi-penyanyi zaman dulu, apa ya, waktu itu penyanyi namanya Rosi, Rita Sahara, banyak lah ya. Tapi mungkin kurang populer karena mungkin kenapa waktu itu kok justru populernya Benyamin nyanyi sama aku, karena mungkin aku di situ masih muda ya. Lagunya Kak Frank? Lagunya Jali-Jali. Satu kedua aku di situ translator, maksudnya aku selalu pakai baju yang nyentrik-nyentrik, aku pakai boots, rambutku kribo, rambutku merah, hijau, kuning, jadi mungkin lebih orang jadi lebih apa ya, lebih tertarik. Sementara nih si duet lakinya kok Benyamin gitu, jadi apa kayaknya kok yang ceweknya kok trendy, sementara yang lakinya Benyamin S gitu, tahu sendiri, udah nggak usah disebutin lagi deh pokoknya. Zaman waktu itu aku menyanyi cilik, aku meningkat remaja, aku nyanyi lagu pop, lagu barat, lagu macam-macam. Kok tiba-tiba aku nyanyi merdu juga nggak tahu. Akhirnya kalau aku pikir ya, itu udah tulisan aja, tiba-tiba aku mau gitu loh. Ya, jadi akhirnya tuh jadi seorang sahabat yang yuk kita beli rumah bareng di Cinere sini, dia punya rumah di Cinere sini. Rojak bebek. Rojak bebek. Bang, sini bang. Saya Neng. Kayaknya dulu kan kalau di radio aja orang ngomong lu gue aja kayaknya kan kasar gitu, tapi kan sekarang udah biasa. Jadi memang apa ya, sementara aku tuh cuma Benyamin itu, aku nyanyi itu udah nggak pakai apa ya, maksudnya nggak ada, pokoknya satu-satunya penyanyi yang rekaman asal ngejeblak gitu ya, nggak pakai apa namanya alat bantu, kata-kata tulisannya saya Benyamin, aku Benyamin. Jadi kadang-kadang si pesertanya juga heran,
Kan ini lagu gua nggak gitu kok, tiba-tiba kok udah diganti dari mula. Itu kadang-kadang saya ganti sama Benyamin sampai semuanya kita ganti. Bikinnya bagaimana? Ditumbuk, diulak, Yang jorok, yang lucu, yang geli, yang aduh segala macam ada deh. Tapi kayaknya Benyamin S. memang legenda. Penggemarnya terus bertambah meski dia telah tutup usia. Beberapa penggemarnya justru datang dari kalangan generasi muda. Mereka bahkan membentuk kelompok musik yang khusus menyanyikan lagu-lagu sang idola. Tak hanya berkiprah dalam musik dan film, Benyamin bahkan membidani lahirnya Radio Betawi, Benz Radio. Tak seperti radio pada umumnya, Benz menggunakan bahasa Betawi sebagai bahasa pengantar. Lewat radio ini pula kesenian Betawi seperti gambang kromong berusaha dilestarikan. Jadi ceritanya Benz Radio dulu ya dari situ. 84 saya ketemu dia, 85 kita siaran bareng-bareng, 86 dah. Saya ngobrol itu sama Bang Ben, Bang, abang kan orang dikenal, ya kan. Abang gampang dah kalau mau bikin apa-apa nih bikin perusahaan Ciung abang punya. Abang bikin radio aja bang, radio Betawi. Wah, itu awalnya kita ngobrol-ngobrol tuh. Wah, boleh juga tuh nanti. Bagaimana konsepnya? Ya gampang dah. Jadi kita bikin radio Betawi. Jadi itu situ pusat kebudayaan Betawi. Jadi orang dari mana-mana nih pada mau datang ke Jakarta. Kalau belum dengar radio Betawi dia belum mau pulang. Boyannya radio Betawi. Betawi punya gaya selera siapa aja. Gaya boleh Betawi, tapi tampilan kita nasional, stylenya, gayanya nih penyiarnya gitu kan. Kita ada musik dangdut, bawain dengan style Betawi, musik pop, style Betawi, musik barat, style Betawi. Dan juga waktu itu kita ada acara memang khusus malam, itu ada lenong, topeng, ada tukang delman. Kebetulan penyiarnya keluarga beliau juga. Ada Cingdi, gitu. Kini seiring perkembangan zaman, Benz Radio pun mengikuti kemauan pasar. Namun, komitmen mengusung budaya Betawi tetap dipegang teguh. Konsepnya mungkin berbeda, tapi kita nggak ngilangin pakem Betawinya. Cuma dipertegas dan lebih keren gitu. Kalau mungkin dulu ya ikan dapur ngebul. Namanya Betawi, isinya ya umum. Nah sekarang dirubah dengan kayak kemenangan, lebih mengarah kita ngikutin perkembangan zaman. Kalau kita nggak ikut perkembangan zaman, ketinggalan kita kan. Ngebedain band radio dengan radio lain cuma ya gaya. Jadi Betawi punya gaya. Begitu disetel, tinggalnya kayaknya Betawi banget nih, gitu kan. Lagi ngoceh-ngoceh misalnya nih. Oh ya Bang Loren cahnya babe, waduh ini sore kayaknya bulan banget nih ya. Enak banget kalau kita dengerin lagu kayak gini nih, bercanda gaya Betawi kayak gitu. Meski telah tutup usia 5 September 1995, pesona Benyamin tidak memudar. Penggemarnya terus bertambah, termasuk kaum muda. Salah satunya Ajo. Sejak kecil dia mengagumi Benyamin, bahkan akhirnya membentuk grup band Jiung yang khusus menyanyikan lagu-lagu Benyamin Sueb. Gue Bon Jovi sebenarnya. Ya katanya sih, alhamdulillah ya. Tahu mah gue idam Bang Ben kayaknya dari zaman dulu ya lagi nonton. Ya seperti itu, image aja sebenarnya gitu. Sosok Bang Ben di mata aku, dia seniman besar dan seniman jenius. Saya suka karya-karyanya. Dia multi talent, bisa nyanyi, bisa nge-MC, main film, main bola, terus kambang, ya banyak lah, multi talent, semuanya serba bisa gitu. Ini dia rupanya, kita titip dari tadi.
Ya alhamdulillah, satu Bang Ben walaupun udah meninggal memberikan rezeki. Itu satu ya, itu kita nggak menafik ya, rezeki. Dan karyanya sih intinya, karyanya itu tidak akan mati dimakan zaman. Udah pernah makan belum? Gue bawain lagu minta makan. Sejumlah penggemar Benyamin Sueb kini bergabung dalam komunitas pecinta Benyamin Sueb, KPBS. Meski awalnya hanya menjadi ajang berkumpul para penggemar Benyamin, KPBS kini aktif dan peduli terhadap kesenian Betawi. Jumlah anggota kami yang di Facebook itu ada sekitar 1.500-an ya, 1.500-an. Yang aktif bisa sekitar 100-an lah, 100-an. Kami juga melakukan beberapa kegiatan-kegiatan ya. Salah satunya itu ziarah di makam, ya silaturahim ke keluarganya Benyamin, juga acara kegiatan-kegiatan yang berbau musik. Di awal tahun ini kami sudah membuka kayak semacam posko ya, posko peduli banjir. Kemudian yang kedua juga kami kerjasama dengan komunitas anak Betawi ya, yang tergabung dalam Akrab. Kami juga membuat salah satu charity juga, ini charity peduli ke seniman Betawi. Karangan musik Magnikno ala Presiden Soekarno tak lantas menyurutkan Benyamin S. dalam berkarya. Bang Ben justru semakin liar berkarya dengan menggabungkan semua jenis unsur musik bahkan humor dalam lagu-lagunya. Lawan terus, bro. Masa kalah sama kuntilanak? Lagu lama. Benyamin Sueb dikenal sebagai seniman multitalenta. Ratusan lagu telah dinyanyikan dan diciptakannya. Tak hanya menyanyi dan bermain musik, puluhan film juga dibintanginya. Kesuksesan Benyamin tak lepas dari kemampuannya memadukan unsur tradisional dan modern dalam karya-karyanya. Dia muncul dan menjadi besar justru karena suatu momen ada politik kebudayaan nasional yang dilakukan oleh Soekarno ketika menentang musik Ngaknikmok, musik-musik barat, dan supaya kembali semua mereka yang mengekspresikan diri dalam kebudayaan, dalam seni itu untuk ke jati diri. Dan Benyamin kemudian banting setir untuk mengambil dunia tradisi dalam konteks ini musik gambang kromong dipadukan dengan modernitas. Sayur mayur semua orang butuhkan istimewa lengkap hidangan. Dalam lagu-lagu Benyamin dan di dalam filmnya, Benyamin itu menceritakan bukan cerita-cerita yang tidak dialami oleh masyarakat, tapi cerita-cerita yang memang benar-benar dialami oleh masyarakat dan mencerminkan dunia orang kecil. Benyamin tentang tukang kredit, tukang solder, atau seorang duda yang kawin lagi dengan seorang janda Pakistan dalam lagu Cintaku Berat di Ongkos dan akhirnya merana. Dunianya itu menceritakan kegetiran hidup orang kecil, tapi penuh humor. Nah, genre humor inilah yang menurut saya juga membuat Benyamin sosok yang besar, menjadi big bang istilahnya. Di kota tempat operasinya, di pasar tempat mangkalnya. Ya memang bintang film yang banyak dilihat orang. Dan setiap kita melihat sosok dia, maka kita menjadi gembira, menjadi senang, menjadi penuh dengan cair dengan segala persoalan-persoalan yang kita hadapi. Jadi gitu. Jadi kesenimanan dia itu, keartisan dia itu, keaktoran dia itu yang membuat dia begitu menjulang tinggi pada saatnya. Berbicara kebudayaan Betawi, orang akan tertuju pada sosok Benyamin Sueb. Kiprah Benyamin sebagai seniman tak dipungkiri, memang turut mengangkat eksistensi kebudayaan Betawi. Ya, Benyamin dengan dunia Betawi memang seperti gigi dengan gusi ya, lekat sekali. Karena Benyamin itu bukan sekedar nama, tapi dia pengertian. Dan pengertian di sini mengacu pada pengertian kebudayaan orang Betawi. Nah, pada Benyamin itu kita bisa melihat, pada diri Benyamin itu kita bisa menyaksikan apa itu Betawi. Buangnya jarang, cabai rawit. Udah sangat serius, orang yang sangat serius ya.
Bahkan terakhir itu dia kepengen ada kesenian Betawi yang mewah, yang semua orang, khususnya orang Betawi datang ke situ bisa nonton, bisa dengan leluasa selonjoran di situ. Dan juga dia ingin memiliki sebuah sebuah ruang pamer besar, semacam museum gitu ya, yang menyimpan artikel-artikel masyarakat Betawi sejak zaman dahulu kala sampai mutakhir gitu. Mendobrak aturan dan tata bahasa baku justru menjadikan lagu-lagu Benyamin dekat dengan masyarakat. Benyamin bahkan turut andil mempopulerkan bahasa Betawi sebagai bahasa pergaulan. Saya ini calon menantu, mudah-mudahan dapat sang ratu. Di masa awal karirnya, Benyamin memang tidak memiliki misi khusus dalam kebudayaan Betawi. Namun, kedekatannya dengan masyarakat sebagai idola menjadikan karyanya lebih dikenal. Begitupun dengan unsur budaya Betawi dalam karya-karya yang diusungnya. Sebelum tahun 1970-an tidak ada satu organisasi Betawi pun yang memakai nama Betawi. Misalnya IKB Anda, Ikatan Kekerabatan Masyarakat di Jakarta. Jadi pakai kata Jakarta semua. Tapi setelah masa Benyamin, walaupun juga ada pengaruh politik dari Ali Sadikin ya, tapi Benyamin menurut saya membuat masyarakat Betawi punya kebanggaan untuk mendakwakan diri sebagai orang Betawi. Apapun jenis kesenian tradisional itu, dia memiliki gaya hidupnya sendiri, baik mempertahankan dirinya, baik mengembangkan dirinya, baik menghidupkan dirinya dengan caranya sendiri. Orang-orang yang mengisi di dalamnya adalah orang-orang yang mempunyai daya pikir, daya kreasi lebih dari orang-orang lain. Dan itu sudah dibuktikan oleh Bang Benyamin Sueb di dalam seluruh hidupnya sampai dia meninggal. Dan bahkan sampai sekarang kita masih tetap melihat sosok Bang Ben ini sebagai seorang yang tidak terkalahkan di dalam kegairahannya, di dalam himmahnya terhadap kesenian dan kebudayaan Betawi. Adek, siapa namanya?